Oke baik, perkenalkan nama saya Jessica Bakara dari kelas C angkatan 2021, Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Oke baik, saya di sini akan menjelaskan 7 unsur sistem kebudayaan di Sumbul Kabupaten Dairi. Yang pertama ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat Batak Toba di Sumbul Kabupaten Dairi tampak pada perubahan-perubahan musim yang diakibatkan oleh siklus alam, misalnya musim hujan dan musim kemarau. Perubahan dua jenis musim tersebut dipelajari masyarakat Batak sebagai pengetahuan untuk keperluan bercocok tanam. Selain itu, pengetahuan tentang perubahan musim, masyarakat suku Batak Toba di Sumbul Kabupaten Dairi juga menguasai konsep pengetahuan yang berkaitan dengan jenis tumbuhan di sekitar mereka. Pengetahuan tersebut sangat penting, artinya dalam membantu memudahkan hidup mereka sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, pengobatan, dan sebagainya. Jenis tumbuhan bambu misalnya dimanfaatkan suku masyarakat Batak untuk membuat tabung air, ranting-ranting kayu menjadi kayu bakar, dan juga sejenis batang kayu dimanfaatkan untuk membuat lesung dan alu yang kegunaannya untuk menumbuh padi. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Terus ada sistem organisasi sosial atau kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Batak Toba di Sumbul Kabupaten Dairi adalah patrilineal, yaitu menurut garis keturunan ayah. Dalam hubungannya antara marga yang satu dengan yang lainnya, pada masyarakat Batak Toba di Sumbul Kabupaten Dairi, mereka harus mampu menempatkan dirinya dalam struktur sehingga mereka selalu dapat mengetahui hubungan kekerabatan di antara sesamanya dengan cara bertutur. Pada daerah Sumbul Kabupaten Dairi yang terletak di Kota Jumaramba juga melakukan semacam syukuran antar sesama marga, contohnya syukuran Pinupar Bakaran yang dimana marga Batara yang menjadi raja buta atau pamusuh. Acara syukuran ini dilaksanakan hanya untuk masyarakat yang memiliki darah keturunan marga Bakaran, yang dimana dilakukan 1 tahun sekali, yaitu pada hari tertentu seperti malam Agung, Pasca, Natal, dan hari-hari lainnya, dan bertujuan untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkat sepanjang 1 tahun berlanjut. Memang benar apabila seorang Batak menyebut anggota marganya dengan sebutan Dongan Sebutuha atau mereka yang berasal dari rahim yang sama, garis keturunan laki-laki diteruskan oleh laki-laki dan menjadi punah kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkan. Sistem kekerabatan patrilineal ini yang menjadi tulang punggung masyarakat Batak, terutama Batak Toba, yang terdiri atas turunan-turunan dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis keturunan laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, sedangkan perempuan menciptakan hubungan besan karena ia harus saling dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian. Orang Batak Toba di Sumbul Kabupaten Dairi bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi yang dibuka di lahan mereka masing-masing. Pada daerah ini, sistem bercocok tanam di ladang dilakukan dengan cara mereka menggarap tanahnya sendiri, misalnya ada tanah panjaian, tanah pangseang, dan tanah perbagian. Dalam masyarakat Batak Toba yang di daerah ini juga mengenal sistem gotong royong kuno dalam hal bercocok tanam, yang dalam bahasa Toba disebut marsirupan atau marsirupa. Sekelompok orang tetangga atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran atau secara bergantian. Berikut contoh dari mata pencaharian suku Batak Toba di daerah Sumbul Kabupaten Dairi. Selanjutnya ada sistem bahasa. Bahasa pada daerah Sumbul Kabupaten Dairi pemakaiannya dipergunakan oleh masyarakat terutama dalam bidang pergaulan sehari-hari dan upacara adat. Orang Batak Toba di Sumbul Kabupaten Dairi menggunakan bahasa Toba. Contohnya maridi yang artinya mandi, mangan yang artinya makan, lao yang artinya pergi, dan sebagainya.
Selanjutnya ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Masyarakat Batak Toba di Sumbul, Kabupaten Dairi telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupannya, seperti cangkul, bajak, tongkat tunggal, sabit atau sasabi, atau ani-ani, jetor yang dimana digunakan untuk membajak sawah, dan ada juga panutuan atau cobek yang terbuat dari batu dan digunakan untuk mengulek cabai. Masyarakat Batak Toba di daerah Sumbul, Kabupaten Dairi juga memiliki senjata tradisional, yaitu pisau surit atau sejenis belati, bujur atau sejenis tombak, dan lain sebagainya. Unsur teknologi lainnya yaitu kain ulos, yang merupakan kain tenunan yang mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan adat Batak, terutama Batak Toba di Sumbul, Kabupaten Dairi. Selain itu juga, Batak Toba juga memiliki pakaian tradisional yang dipakai pada saat upacara adat, terutama pada saat upacara perkawinan. Oke, baik, adapun contoh ulos pada daerah suku Batak di Sumbul, Kabupaten Dairi, yaitu yang pertama ada ulus bolang, yang dimana memiliki arti dan keistimewaan yang berhubungan dengan upacara adat kematian, yang sering dipakai sebagai pembungkus atau penutup jenazah yang akan dikebumikan. Ulus jenis ini mengartikan bahwa pekerjaan seseorang di dunia ini telah selesai. Maknanya adalah ketika ada seseorang yang ditinggalkan, di mana agar tetap sabar dalam menjalani hidupnya. Yang kedua ada ulus ragi hotang, yang dimana ulus ragi hotang merupakan sebagai tanda jasa penghormatan, biasanya dipakai oleh orang tua pengantin perempuan buat menantunya. Atau oleh karena itu, ulos ini dijadikan sebagai lambang penyambutan anggota keluarga baru. Selanjutnya ada sistem religi. Sistem religi Batak Toba di Sumbul, Kabupaten Dairi telah dipengaruhi beberapa agama, yaitu Kristen Protestan, Katolik, dan juga Islam. Tetapi agama yang paling mayoritas di Sumbul, Kabupaten Dairi adalah mayoritas Kristen. Orang Batak Toba mempunyai konsepsi bahwa alam ini beserta segala isinya diciptakan oleh Debata atau Opung Mulajadi Nabolon. Dia berada di atas langit dan mempunyai nama lain sesuai dengan tugas dan tempat kedudukannya. Dalam hubungan dengan jiwa dan roh, orang Batak Toba mengenal 3 konsep, yaitu Tondi, Sahala, dan Bigu. Tondi itu adalah jiwa atau roh yang orang itu sendiri dan sekaligus juga merupakan kekuatan. Sahala adalah jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Bedanya dengan Tondi ialah bahwa tidak semua orang mempunyai sahala dan jumlah serta kualitasnya juga berbeda-beda. Bigu adalah seperti tingkah laku manusia, hanya secara kebalikannya, yaitu misalnya apa yang dilakukan oleh manusia pada siang hari dilakukan oleh Bigu pada malam hari. Orang Batak Toba mengenal Bigu yang baik dan yang jahat. Sesuai dengan kebutuhannya, Bigu dipuja dengan sajian atau pilihan. Berikut ada contoh yang saya paparkan. Tapi untuk di daerah Sumbul, Kabupaten Dairi, tidak ada lagi yang melakukan hal semacam memuja dengan sajian atau pilihan. Karena pada umumnya sudah mengenal yang namanya agama yang diikuti atau dilaksanakan 1 kali seminggu di rumah ibadah atau gereja. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa dalam pelaksanaan ibadah juga tidak lagi hanya dilakukan di rumah ibadah, melainkan di rumah juga dan tempat-tempat lainnya. Itulah 4 rekomendasi. Oke, baik, sekian hasil presentasi dari saya. Adapun tutur kata yang salah saya